Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frido dari Prodi di 4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik, jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang. Di sini saya akan bahas materi matematika terapan tentang persamaan diferensial biasa orde 2, yang dimana itu sebagai tugas akhir. Daripada itu, mohon bantuannya ya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Persamaan diferensial biasa orde 2. Persamaan diferensial biasa orde 2 memiliki 3 poin penting, yaitu poin 1. Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat suatu fungsi dengan turunannya. Poin 2. Orde dari suatu persamaan diferensial adalah turunan tertinggi yang muncul pada persamaan diferensial. Dan poin terakhir, persamaan diferensial biasa orde 2 adalah persamaan diferensial yang turunan tertingginya pangkat 2. Selanjutnya, persamaan diferensial orde 2 ditulis secara sistematis sebagai berikut. Px ditambah d pangkat 2y per dx pangkat 2 ditambah qy dy per dx ditambah rxy sama dengan fx, di mana p, q, dan r adalah sebagai koefisien konstan dan f adalah sebagai fungsi. Persamaan homogen. Px ditambah d pangkat 2y per dx pangkat 2 ditambah qx dy per dx ditambah rxy sama dengan 0, di mana di persamaan homogen rx-nya adalah sama dengan 0. Sebaliknya di persamaan non-homogen, px ditambah d pangkat 2y per dx pangkat 2 ditambah qx dy per dx ditambah rxy sama dengan sin x, di mana rx-nya adalah sin x. Bentuk umum persamaan diferensial orde 2. Y double aksen ditambah PXY aksen ditambah QXY sama dengan RX. Bentuk umum diferensial biasa homogen orde 2. Y double aksen ditambah AY ditambah BY sama dengan 0. Bentuk umum persamaan diferensial biasa non homogen orde 2. Y double aksen ditambah FXY aksen ditambah GXY sama dengan RX. Dalam materi persamaan diferensial biasa orde 2 ini, saya akan menerapkannya sesuai dengan jurusan saya, yaitu teknik listrik, dengan rangkaian RLC seri dan LC seri. Rangkaian RLC seri. Rangkaian RLC seri dengan sumber baterai e-volt digambarkan pada gambar di bawah ini. Model persamaan rangkaian didapatkan dengan hukum tegangan Kirchhoff, yaitu PR ditambah VL ditambah VC sama dengan E, dengan keterangan PR adalah tegangan pada resistor R dan VL adalah tegangan pada induktor L. Diketahui bahwa I sama dengan dQ per dt dengan Q adalah muatan dalam kolom. Model persamaan rangkaian dapat dinyatakan sebagai berikut. RL ditambah L dI per dt ditambah 1 per C integral I dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral, persamaan didiferensialkan, maka R ditambah D per dt, I ditambah L D per dt dikali DI per dt ditambah 1 per C integral I per dt, I dt sama dengan D per dt E. Dan dapatkan L D pangkat 2I per dt pangkat 2 ditambah R DI per dt ditambah 1 per C I sama dengan D per dt E. Model persamaan ini dapat juga dinyatakan dalam muatan QT, yaitu RI ditambah L DI per dt ditambah 1 per C integral I dt sama dengan E. Lalu R dQ per dt ditambah L D per dt dikali dQ per dt ditambah 1 per C integral dQ per dt sama dengan E. Mendapatkan L D pangkat 2Q per dt pangkat 2 ditambah R dQ per dt ditambah 1 per C Q sama dengan E. Rangkaian LC seri. Rangkaian LC seri dengan sumber baterai e-volt digambarkan pada gambar rangkaian LC seri. Dengan hukum tegangan Kirchhoff didapatkan model persamaan pada gambar rangkaian LC seri, yaitu VL ditambah VC sama dengan E, dengan keterangan VL tegangan pada induktor L dan VC tegangan pada kapasitor C. Diketahui bahwa I sama dengan dQ per dt dengan Q adalah muatan dalam kolom. Model persamaan rangkaian dapat dinyatakan sebagai berikut. L
DI per DT ditambah 1 per C integral 1 DT sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral, persamaan didiferensialkan. Maka L D per DT dikali DI per DT ditambah 1 per C integral D per DT 1 DT sama dengan D per DT E. Dan dapatkan L D pangkat 2I per DT pangkat 2 ditambah CI sama dengan D per DT E. Model persamaan ini dapat juga dinyatakan dalam muatan QT, yaitu L D per DT ditambah 1 per C integral I dt sama dengan E, dan L D per DT dikali DQ per DT ditambah 1 per C integral DQ per DT 1 per DT sama dengan E, dan dapat disederhanakan dengan L D pangkat 2Q per DT pangkat 2 ditambah 1 per CQ sama dengan E. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal nomor 1. Tentukan solusi khusus IT pada rangkaian LC jika E sama dengan 250 volt, arus I sama dengan 0, dan jika muatan Q0 sama dengan 0. Jadi, model persamaan rangkaian LC seri dalam fungsi QT D pangkat 2Q per DT pangkat 2 tambah 1 LC Q sama dengan L. D pangkat 2Q per DT pangkat 2 ditambah 25Q sama dengan 25. Solusi homogen D pangkat 2Q per DT pangkat 2 ditambah 25Q sama dengan 0. Jadi akar-akar persamaan karakteristiknya R 1,2 sama dengan lebih kurang I5. Penyelesaian persamaan diferensial homogen QHT sama dengan A cos 5T ditambah B sin 5T. Solusi non homogen Rx sama dengan 05 dijadikan QPT sama dengan K0. Substitusi QPT sama dengan K0 ke persamaan diferensial didapatkan D pangkat 2Q per DT pangkat 2 ditambah 25Q sama dengan 25. 0 ditambah 25Q0 sama dengan 25. Jadi K0 sama dengan 1. Penyelesaian khusus non homogen QPT sama dengan 1. Solusi umum lengkap yaitu solusi homogen ditambah solusi tak homogen. Jadi QT sama dengan 1 ditambah A cos 5T ditambah B sin 5T. Substitusi nilai awal Q0 sama dengan 1 ditambah A cos 0 ditambah B sin 0. A sama dengan min 1. I sama dengan Q DQ per DT sama dengan min 5A sin 5T ditambah 5B cos 5T. Mendapatkan I0 sama dengan min 5A sin 0 ditambah 5B cos 0 dan B sama dengan 0. Jadi solusi khusus lengkap QT sama dengan 1 min cos 5T, IT sama dengan DQ per DT sama dengan 5 sin 5T. Soal nomor 2. Suatu induktor 2 Henry, resistor 16 ohm dan kapasitor 0,02 farad dihubungkan secara seri dengan satu baterai dengan GGL E sama dengan 100 sin, 3T pada T sama dengan 0, muatan dalam kapasitor dan arus dalam rangkaian adalah 0. Temukan muatan dan arus pada T lebih besar daripada 0. Jadi, misalkan Q dan I menyatakan muatan dan arus saat pada waktu T berdasarkan hukum Kirchhoff, diperoleh persamaan 2 DI per DT ditambah 16I ditambah Q per 0,02 sama dengan 100 sin 3T. Atau karena I sama dengan DQ per DT. D pangkat 2Q per DT pangkat 2 ditambah 8 DQ per DT ditambah 25Q sama dengan 20 sin 3T. Selesaikan ini terhadap syarat Q sama dengan 0, DQ per DT sama dengan 0, pada T sama dengan 0. Maka Q 25 per 52, 2 sin 3T min cos 3T ditambah 25 per 52E pangkat min 4T dikali 3 cos 3T ditambah 2 sin 3T, didapatkan I sama dengan DQ per DT sama dengan 75 per 52 dikali
D 2 cos 3T ditambah 3 sin 3T dikurang 25/52E min 4T dikali 17 sin 3T ditambah 6 cos 3T. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Tentukan muatan Q dan arus I sebagai fungsi dari waktu T dari suatu rangkaian RLC dengan R sama dengan 16 ohm, L sama dengan 0,02 Henry, C sama dengan 2 kali 10 min 4 farad, dan E sama dengan 12 volt. Dengan diasumsikan saat awal arus dan muatannya adalah 0 pada waktu saklar S ditutup. Jadi, dari hukum Kirchhoff tentang rangkaian RLC didapat 0,02 Q aksen 0,02 Q double aksen ditambah 16 Q aksen ditambah 5000 Q sama dengan 12. Atau bisa disederhanakan, Q double aksen ditambah 800 Q aksen ditambah 250.000 Q sama dengan 600. Persamaan karakteristiknya adalah R pangkat 2 ditambah 800R ditambah 250.000 sama dengan 0. Dan diperoleh akar-akar persamaannya. QH sama dengan E-400T dikali C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T dengan memasukkan syarat awal Q dikali 0 sama dengan 0 dan I dikali 0 sama dengan 0, maka diperoleh C1 sama dengan min 2,4 dikali 10 pangkat min 3 dan C2 sama dengan min 3,2 dikali 10 pangkat min 3. Jadi solusi khususnya adalah Q sama dengan 10 pangkat min 3 dikali 2,4 min E pangkat min 400T dikali 2,4 cos 300T ditambah 3,2 sin 300T. Baiklah, sekian dari video saya. Apabila ada salah kata dan salah dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Sekian, terima kasih.